Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabatku semuanya yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua. Semoga sahabatku semua dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, karir yang terus membaik, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kala ini sahabat, kami akan mediumisasi. Namun mediumisasi kala ini agak sedikit berbeda sahabat ya dengan mediumisasi yang lainnya tentunya. Pada kesempatan kala ini kami akan mencoba menggali informasi berdasarkan sudut pandang gaib sahabat ya. Terkait apa yang sudah terjadi atau telah terjadi dan sedang terjadi menimpa saudara-saudara kita semua tentunya, terkhusus di Kabupaten Cianjur ya. Yakni adanya gempa bumi yang sudah ya melanda di sana ya. Tapi sebelum itu kami beserta kru di sini ikut berbelasungkawa, ikut prihatin buat sahabat dan saudara-saudaraku semuanya di Kabupaten Cianjur, terkhusus ya yang mengalami musibah dampak daripada gempa bumi yang ada. Semoga panjenengan semua yang ada di sana tentunya semoga mampu untuk terus bersabar dan bersabar. Jangan lupa kita harus tetap tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan musibah ini tidak berkelanjutan ya. Itu poin utamanya sahabat ya. Jadi ya mohon maaf, penggalian ini hanya menggunakan versi sudut pandang gaib sahabat ya. Jadi pesan saya, obrolan yang terjadi nantinya tidaklah mewakili kebenaran seutuhnya sahabat ya. Kita manusia yang lebih mulia dari makhluk yang lain harus mampu tetap mawas diri ya. Mawas diri, memahami secara tanggap dan cermat terkait apa yang terjadi menimpa kita semua. Oke, seperti itu yang perlu saya pesankan sahabat ya. Jadi video ini saya buat guna untuk mediumisasi nantinya, tidaklah bertujuan untuk menyinggung pihak manapun. Bila mana ada persamaan nama, tempat ataupun yang lainnya mungkin hanya karena faktor kebetulan belaka sahabat ya. Jadi harapan kami janganlah dianggap yang berlebihan ya. Itu hanya karena faktor kebetulan belaka. Oke, langsung saja sahabat ya, doakan kami mudah-mudahan proses mediumisasi bisa lancar. Nantinya ada penggalian informasi yang ya bisa menambah wawasan pengetahuan kita semuanya. Oke, kita mulai saja sahabat ya. Terima kasih Gus Iman, semoga channel makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana masa maju terus. Selamat malam. Malam. Muslim tidak? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Joko. Joko. Ada kepanjangannya Joko siapa begitu? Joko Lelono. Joko Lelono. Oh, iya. Umurnya sudah berapa Joko Lelono? Sudah tua. Sudah tua. Oke. Kalau boleh tahu biar anggota saya paham, tinggal di mana Joko Lelono? Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan lebar. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, ada juga Jawa Barat. Perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat. Perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat. Oke. Ya.
Kalau boleh tahu, biar anggota saya paham lagi-lagi, Joko Lelono ya. Joko Lelono tinggalnya di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, lebih tepatnya itu di daerah yang rata atau di pegunungan, Di pesisir laut. di pesisir laut. Oh iya, iya. Begini sedikit hal, kepingin ngajak ngobrol sama Joko Lelono ya. Baru-baru ini di alam kami bangsa manusia ya, ya katakanlah terjadi gempa bumi. Kalau boleh tahu, di alam Joko Lelono, di alam gaib, apa yang terjadi? Di tempat kami. Iya, Di tempat kami juga terasa goyangannya. terasa goyangannya. Ya, tapi tidak sampai lulu lantah. Artinya tidak terjadilah kerusakan. Tidak ada kehancuran. Oke, ya. Joko Lelono. Biasa Joko Lelono kadang dolan-dolan atau main-main enggak? Ya, Ya, main-main ya. Joko Lelono pernah mendengar daerah Cianjur. tahu. Tahu ya? Pernah ke daerah situ? Ya, Ya, sampai Pangandaran. sampai ke Pangandaran. Ya. Nah, pernah main-main ke gunung daerah Cianjur enggak? Pernah. Sebelum terjadi gempa, ya, kan tadi di alam Joko Lelono pun terasa Goyangannya. ya, goyangannya. Kalau menurut pandangan Joko Lelono atau pendapat Joko Lelono sendiri, sedikit, mana tahu ada pendapat. Ya, ingin duduk, boleh. Ya. Saya ulang balik. Menurut pendapat Joko Lelono, terjadinya gempa itu apa Joko Lelono punya pendapat? Ya, Apa kalau boleh tahu pendapat Joko Lelono? selain kehendak alam, Ya, tentunya karena sudah banyak ulah manusia yang menyimpang. oh, seperti itu ya. Ya, Tapi yang pertama memang ya kategorinya kehendak alam, katanya seperti itu ya. Kalau sedikit boleh dibagi tahu pendapat Joko Lelono ya. Di alam Joko Lelono ada kehebohan ataupun ya katakanlah ketakutan atas gempa ini atau tidak? tidak. Tidak, Dalam kami tidak. tidak ya. Tapi merasakan betul ya, Ada imbas. ada imbas. Jadi terkhusus bagi kami ya, bangsa manusia ya. Joko Lelono, oke sebentar ya. Oke, sebelum ini Joko Lelono pernah dipanggil ngobrol dengan bangsa manusia atau Belum pernah. belum pernah? Sejak kapan Joko Lelono Muslim? Sudah lama. Sudah lama. Dari kecil. Oh, dari kecil. Apa kategori orang tua Joko Lelono pun Muslim? Muslim. Muslim. Berarti ya ada unsur faktor keturunan begitu Ya, Oh, ya. Tadi kan kata Joko Lelono atau pendapat pribadi Joko Lelono, terjadinya gempa itu ada di samping karena faktor alam, ada unsur manusia sudah mulai ya katakanlah mungkin yang harus lebih berbenah atau kurang pas lah begitu ya. Apalagi yang bisa Joko Lelono sampaikan kepada kami, khususnya bangsa manusia macam saya atau kami dan anggota di sini? yang pastinya bumi sudah tua. Bumi sudah tua. Bukan cuma di situ. Di lain tempat pun sudah banyak kejadian. Sudah banyak kejadian. Dan bisa saja kedepannya akan terjadi lagi. Oh. Oke. Jadi memang bumi kondisi sudah tua lah. Sudah gitu ya. tua. Sudah tua. Sedikit kilas balik Joko Lelono. Sebelum terjadinya gempa yang baru-baru ini, apakah di alam gaib, di alam jin, kan Joko Lelono jin Muslim, ada tanda-tanda alam sebelum terjadinya gempa ini atau enggak? Tidak. Tidak. Itu menjadi sebuah rahasia alam begitu ya. Iya. Iya. Oke. Joko Lelono. Ya.
apalah tanggapan Joko Lono terkait gempa ini? Kan di alam Joko Lono hanya merasa goncangannya, di alam kami bangsa manusia kan ya banyak terjadi kerusakan gitu. Ya. Apalah harapan dan tanggapan Joko Lono kepada kami bangsa manusia? Seharusnya kalian berperilaku yang baik, Gitu. perbanyak kebaikan. Kehendak alam tidak bisa kita halangi, tapi paling tidak bisa tertunda. Karena malapetaka kapan saja bisa terjadi. Seperti itu ya. Ya. Bukan cuma bumi, tanah, lautan, bahkan gunung. Bisa saja mereka bereaksi, menggoyang jagat ini. Ada beberapa pendapat Joko Lono bakal adanya ya mungkin musibah yang lebih besar daripada apa yang sudah terjadi. Itu apalah pendapat Joko Lono? Bisa saja itu terjadi. Bisa saja ya. Tapi mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Ya. Kalau harapan Joko Lono sendiri ya semoga jangan begitu. Jangan. Ya, ya alhamdulillah ya. Tapi seandainya itu terjadi, itu udah menjadi kehendak alam yang tidak bisa dihalangi lagi. Seberapa besar kemungkinan menurut Joko Lono musibah besar yang konotasinya konon bisa memicu tsunami? Tidak bisa diperhitungkan. Tidak bisa diperhitungkan ya. Tidak bisa dikaji lagi itu. Itu. Kapan saja bisa terjadi dan kapan saja bisa tidak terjadi. Artinya kita selaku makhluk yang memang tak boleh dan tak perlu untuk mengkaji terlalu jauh tentang apa yang belum terjadi gitu ya. Karena kehendak alam tidak akan bisa ditangkap oleh pemikiran. Oke. Joko Lono punya guru tidak di alam gaib sana? Ada. Ada. Iya. Muslim juga? Iya. Iya. Apa boleh dibagi tahu siapa nama Joko Lono gurunya begitu loh? Mana tahu ya. Saya tidak memaksakan, tidak mengharuskan. Kalau kiranya boleh dibagi ya alhamdulillah. Ki Ageng Roso. Ki Ageng Roso. Beliau tinggal di mana? Di Jawa juga. Di Jawa juga. Apa jauh dari tempat tinggal Joko Lono? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Artinya kan tadi Joko Lono dekat dengan pesisir begitu. Iya. Beliau jauh dari pesisir? Beliau pun dekat juga. Dekat dengan pesisir. Iya. Iya. Oke. Jadi tadi terkait ya musibah yang menimpa bangsa kami, bangsa manusia ya. Dan dirasakan juga di alam gaib, di alam bangsa jin tentunya. Terkait musibah lanjutan ataupun kemungkinan musibah lanjutan itu kan menurut Joko Lono bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Tapi harapan bersama tentunya kan tidak. Terkait gunung-gunung berapi yang ada di sekitaran kita, khususnya di sekitaran Cianjur lah begitu. Ada kemungkinan berpeluang untuk reaksi atau tidak menurut Joko Lono? Semua itu berkemungkinan. Berkemungkinan ya. Artinya berkemungkinan ya bisa saja terjadi, bisa juga tidak begitu. Kemungkinan terjadi. Kemungkinan terjadi. Tapi kapan waktunya kita nggak tahu. Oh, seperti itu. Ya. Iya. Karena bumi sudah tua. Lagi-lagi yang mendasari memang bumi sudah tua. Iya. Iyalah, memang ya kita harus terus berbenah ya. Kalau bisa ya terus menjaga perilaku, jangan sampai berbuat yang kurang bagus. Kalau bisa tingkatkan kebaikan kita semua selaku muslim begitu. Joko Lono sendiri merasa iba dengan musibah yang dialami oleh bangsa kami manusia atau bagaimana? Iya. Oh, merasa juga ya. Sedih. Ikut prihatin. Iya. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi. Iya.
Ya minimal harapan saya pribadi Joko Lelono. Kalaupun Joko Lelono tidak bisa bantu secara ya lebih, minimal doakan kami bangsa manusia, terkhusus yang terkena musibah bisa sabar dan tabah. Amin. Ya, minimal seperti itu, bantu doakan lah. Ya. Sesama muslim kan gak ada salahnya saling mendoakan. Intinya menyangkut kejadian Ya, bencana alam yang terjadi di muka bumi. Itu semata-mata memang udah kehendak alam. udah kehendak alam. Walaupun ada keterlibatan tingkah laku manusia di dalamnya. Tapi intinya bumi sudah tua. Seperti itu ya. Iya, iya. Iya. Tapi tanda-tanda sebelum terjadinya gempa ini di alam Joko Lelono memang sama sekali tak ada. Tidak ada. Tidak ada. Betul-betul rahasia alam. Iya. Iya. Karena kehendak bisa diketahui apabila sudah terjadi. Gitu. Yang ianya kami tidak merasakan apapun. Begitu. Tidak merasakan tanda-tanda sebelumnya. Iya. Untuk Joko Lelono sendiri kan ya ikut prihatin tadi kan. Untuk mayoritas kawan-kawan atau sedulur-sedulur Joko Lelono di alam gaib sana, ikut banyak yang merasa prihatin atau tidak? Iya. Iya. Bahkan kami memohon kedepannya supaya tidak terjadi apa-apa. Artinya memohon supaya musibah ini tidak berkelanjutan. Walaupun itu musibah di alam kalian dan bukan musibah di alam kami, tapi alam kami tetap mendapat dampaknya. Gitu ya. Iya. Semoga bisa menjadi pelajaran buat semuanya, bahwasannya harus tumbuh kesadaran. Satu, bumi sudah tua, dan kedua harus mampu terus meningkatkan kebaikan. Begitu. Ya, dalam segala hal tentunya. Betul. Jadi sewaktu dulu di tahun kurang lebih tahun 2004 pernah juga dulu terjadi tsunami besar. Ya, kalau nggak salah ingat itu di daerah Aceh, Joko Lelono. Pernah mendengar itu dulu? Ya, Ya, tahu. walaupun jauh kan. Dulu pun sama sekali di alam Joko Lelono tidak ada tanda-tanda begitu. Ada. Oh, ada. Apa kalau boleh sedikit dibagi tahu tanda-tanda yang tadi dimaksudkan? Goyangan air di dalam samudra itu beda. Oh, seperti itu. Ya, ya. Kalau untuk urusan laut, saya sedikit paham. Oh, urusan laut begitu ya. Iya, ya. Ada fenomena aneh di dalam samudra. Oh, oke. Itu untuk masa kala itu ya. Ya, Tapi untuk masa yang ini, Joko Lelono sendiri belum merasakan adanya tanda-tanda goyangan di laut itu. tidak. Belum. Hanya sebatas goyangan. Hanya sebatas goyangan. Karena efek gempa yang baru-baru. Iya. Iya, iya. Ada yang mau ditambahkan, abang-abang, kawan-kawan? Oke. Joko Lelono, ya mohon maaf, ini daerah Sumatera, ya, lebih tepatnya Sumatera Utara, Joko Lelono. Ya. Kalau saya pribadi pun dari Pulau Jawa sebetulnya, sementara saya di Sumatera. Ya. Pernah sebelumnya ke Sumatera? Belum. Belum, baru ini ya. Oh. Ya, biar sedikit mengerti, inilah daratan Sumatera, walaupun ini sekilas ya. Gitu. Di alam Joko Lelono, ya. Saya akan bertanya sedikit yang agak, ya katakanlah krusial, Joko Lelono ya. Pernah mendengar nggak apa yang menjadi sedikit, katakanlah mungkin ya isu di kalangan kami bangsa manusia terkait siapa yang dinamakan Sabdo Palon? Pernah mendengar tidak? Ya, Pernah saya mendengar. mendengar. Gitu. Apa yang Joko Lelono ketahui terkait nama ini atau berita ini? Beliau adalah sosok leluhur tanah Jawa. Seperti itu ya? Ya, Iya, iya, iya. Oke. Itu aja mungkin poin sekilas yang saya
pertanyakan atau saya angkatlah terkait obrolan pada kesempatan kala ini. Intinya, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu ya. Supaya terhindar dari malapetaka dan bencana. Karena musibah akan terjadi di mana-mana. Kapanpun itu. Kapanpun itu ya. Karena itu udah menjadi kehendak alam. Bumi sudah tua. Carilah keseimbangan. Maksudnya keseimbangan bagaimana Joko Lolono? Dengan tuanya bumi, Oh, hendaklah tua pemikiran kita. oh begitu ya. Oh, dengan usia bumi yang sudah tua, ya kalau bisa berusaha tua juga pola pikir kita begitu. Ya, Ya mudah-mudahan kami berusaha untuk lebih dewasa lagi ke depannya begitu. Ya, bangsa manusia khususnya. Oke, ya. Joko Lolono. Ya, intinya makasih atas kehadiran dan kedatangan beserta obrolannya Joko Lolono. Ya, gak keberatan kan? Ini malam kami datang, kami undang kemari ngobrol-ngobrol sedikit begitu. dan percayalah, Apa itu? jangan pernah takut akan terjadinya sesuatu. Apabila kita iman, insya Allah selamat. Gitu. Amin amin ya. Intinya kita harus ikhlas dan tetap tawakal begitulah ya. Sebetulnya kalau saya sendiri mempunyai pendapat, mungkin dalam waktu dekat akan terjadi musibah. Itu pendapat pribadi Joko Lolono. Iya, namun demikian, tak putus doa kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi anggapan kami itu tidak terjadi. Seperti itu. Iya, iya. Memang biasanya Joko Lolono ya, sebelum saya akhiri, di setiap musibah ataupun bencana terjadi itu biasanya tidak apa namanya ya, tidak terlupakan adanya beberapa, kalau bahasa kami ya mungkin mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah seperti itu ya. Karena kami tengok pun ada pondok pesantren di situ yang nampaknya aman-aman saja begitu ya, ada itu bagian daripada ya mungkin bukti kebesaran Allah ya, seperti itu Namun, ya. musibah yang terjadi, janganlah pernah dianggap sebagai sebuah hukuman. Oh begitu. Anggaplah itu sebagai sebuah ujian. Oke ya. Jadi bagus menyikapinya seperti itu ya, supaya mampu bisa terus meningkatkan kebaikan demi kebaikan selanjutnya begitu. Iya. Oke, ya alhamdulillah. Ada pendapat lain atau pesan-pesan tambahan buat kami bangsa manusia yang terkadang ya saya pribadi ya itu suka ya khilaf dan lain sebagainya. Pesan dari kami, Ya, mana tahu Joko Lolono pribadi kepingin ada pesan tambahan, silakan. jangan pernah lalai menghadapi dunia ini. Dan tetap istiqomah dalam ibadah. Itu ya. Mudah-mudahan akan terhindar dari malapetaka dan bencana. Itu. Ada lagi Joko? Cukup. Oh iya oke ya, makasih atas kedatangan dan obrolannya. Sekarang Joko Lolono boleh kembali ke tempat asalnya ya. Mau kami bantu pulangkan atau pulang sendiri? Pulangkan iya, di penghujung Joko Lolono ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Alhamdulillah, proses mediumisasi sedikit ya katakanlah mungkin menggali dari sudut pandang gaib tentunya sahabatku semuanya ya, terkait musibah, bencana alam, gempa bumi yang terjadi di Cianjur tentunya ya. Mohon maaf sahabat, itu sedikit tadi
pendapat daripada makhluk gaib yang mengaku muslim, namanya Joko Lelono ya. Mudah-mudahan kita mampu mengambil pelajaran atas musibah yang menimpa saudara-saudara kami semuanya, terkhusus di Kabupaten Cianjur ya. Dan pesan saya buat sahabatku semuanya, dimanapun berada, tetap tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, supaya ke depan kita mampu lebih baik ya. Bila mana ada yang kurang pas dari sisi penggalian informasi ini, tentunya saya berpesan, obrolan yang terjadi tidak perlu dan tak usahlah dipercaya seutuhnya sahabat ya. Anggap saja itu sebuah hiburan, tapi harapan kami, ambil saja benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita. Yang baik diambil, yang buruk diabaikan saja. Semoga semuanya terhibur. Di penghujung tentunya dari kami selaku Al-Fakir beserta kru semuanya di sini, mohon maaf dan mohon pangapunten bila mana ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan menurut sahabatku semuanya dimanapun berada. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.